Yohanes akan disampaikan. Timer meluncur, prolog meluncur. Oke, terima kasih. Suaranya jelas ya. Ini apa namanya itu? Saya sudah mendengar pemaparan dari Saudara Fahrudin. Hanya saja saya dibuat jadi bingung sama Fahrudin ini. Loh, kok bingung? Sekarang saya bingungnya begini loh. Mana lebih tinggi hadis atau Al-Quran? Itu lagi yang terjadi di pikiran saya. Ya, kenapa tidak ada dia mengambil Al-Quran? Oke, saya tidak melarang dia mengambil hadis, karena itu adalah bagian dari iman si Fahrudin. Karena dibilang di 5 rukun iman, saya nggak tahu apakah hadis masuk situ. Beriman kepada kitab-kitab Allah. Saya nggak tahu apakah hadis itu kitab-kitab Allah atau ucapan manusia yang dijadikan sebagai dasar hukum. Dan demikian. Nah, kawan-kawan, yang saya bingungkan lagi di situ, Nabi Muhammad menjamin orang ke surga. Akan dibilangkan berarti belum masuk surga. Ataukah 10 teman itu sudah masuk surga? Dan demikian. Tetapi di situ saya lihat bahwa Fahrudin ini melakukan sebuah blunder. Bagaimana Nabi Muhammad punya kuasa untuk memasukkan orang ke surga, sedangkan Nabi Muhammad belum ke surga. Kita tahu Nabi Muhammad masih dimakamkan di dataran Arab sana. Kalau dimakamkan, artinya itu masih belum menunggu kebangkitan. Al-Quran sendiri yang membilang bahwa pada hari akhir nanti akan ada kebangkitan dulu. Setelah kebangkitan dulu baru dihakimi. Contoh nih, saya, Rudi Yohanes, saya katakan nanti 10 orang teman saya masuk surga. Sementara saya belum masih mati nanti. Kan lucu. Ya, tapi tidak apa, itu iman masing-masing. Saya tidak menyangkal itu, silakan saja. Tapi dari segi pandangan saya begitu. Nah, kalau ditanya bagaimana keselamatan di dalam Kristen, yang langsung sekarang sudah di surga ada 3 orang. Saya urutkan. Henok dulunya. Henok itu adalah manusia yang hidup tidak di bawah hukum Taurat, tetapi dia dipilih Tuhan langsung ke surga. Elia adalah orang yang hidup di bawah hukum Taurat, tetapi dia tidak berdosa. Tahu kan hukum Taurat artinya adalah bisa juga saya bilang Israel dan non-Israel ini sekarang ya. Ketiga, orang yang disalib di sebelah Yesus itu adalah orang yang hidup di bawah hukum Taurat, dia berdosa, tetapi dia diampuni Yesus dan masuk surga. Dan ada lagi beberapa orang, contohnya 12 murid akan duduk di atas tahta katanya. Tapi itu pembahasan yang terlalu jauh, nanti saya bahas dulu yang 3 ini. Ya, artinya apa? Di dalam Injil itu sudah ada keselamatan. Dan di dalam Injil juga ada janji keselamatan. Sementara di dalam Al-Quran tidak ada keselamatan satupun. Kalau Fahrudin sanggup menunjukkan nanti, saya akan ikut agamamu. Paham? Detik ini loh, malam ini. Tidak ada keselamatan satupun, tetapi janji keselamatan ada. Mohon dibedakan keselamatan dengan janji keselamatan. Paham ya Fahrudin? Nah, kawan-kawan, apa yang membuat kamu sampai ke surga? Kalau di dalam ajaran Kristen sudah jelas bahwa orang harus, Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Barang siapa tidak melalui aku, melalui aku baru sampai kepada Bapa. Sebentar ya. Itu ayatnya sebentar saya bukakan biar jangan salah nanti ya. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu sudah digariskan Yesus. Lantas orang bertanya, bagaimana dengan orang zaman dahulu? Aku itu siapa? Yesus. Yesus itu siapa? Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Yesus itu pada mulanya adalah firman Allah. Jadi kalau kita substitusikan, mengerti ya substitusi? Kalau di dalam kalimat matematika, ini saya buka dulu ya. Mohon tunggu saya share dulu ya. Bentar. Mohon di share screen ayat kitab suci saya. Nah, kata Yesus kepadanya, akulah jalan. Yesus itu apa? Firman Allah. Kan pada mulanya adalah firman. Kata Yesus kepadanya, firman Allah lah jalan dan kebenaran dan hidup.
tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui firman Allah. Mulai dari Adam sampai Yesus datang, bahkan sampai nanti, semua orang yang tidak hidup di dalam firman Allah tidak akan sampai kepada Bapa. Jadi keselamatan di dalam Kristen itu sejak dari dulu kala sampai nanti hari akhir ada. Dan buktinya sudah ada 3. Jadi bukan janji lagi, tetapi dia sudah kepada bahwa jalan keselamatan itu sudah ada. Kalau janji-janji dan janji, saya sebagai manusia tidak percaya. Tetapi sudah dibuktikan Yesus juga bahwa kematian Yesus memberi kabar kepada kami. Setelah ada kematian, ada kebangkitan. Yesus kan bangkit. Setelah ada kebangkitan, baru ada jalan ke surga. Yesus kan naik ke surga. Sementara di dalam ajaran Islam tidak ada yang seperti itu. Tidak ada satu orang manusia pun yang digambarkan sudah mati, bangkit dan naik ke surga. Itu tidak ada. Itu masih sebuah hayalan. Janji bahwa nanti di hari akhir orang akan dihakimi. Dan hakimnya siapa? Semua orang sudah tahu. Hakimnya saja tidak berani menentukan orang ke surga sekarang atau ketika ayat-ayat di dalam Al-Quran itu ada. Tetapi kenapa yang dihakimi berani menentukan orang ke surga? 10 orang pertama. Dan itu kita nggak tahu apakah sudah di surga. Karena Nabi Muhammad sudah naik ke langit 1-7, tidak ada 10 sahabat itu. Oke, sekian dan terima kasih. Lanjut. Oke, terima kasih Pak Rudi atas prolog pembukanya, sangat baik.